Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan kalau saat ini kami bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali di dalam ibadah online di dalam YouTube channel saya, Jeffrey Echanda Channel. Kalau Bapak Ibu Saudara selama ini merasa terberkati dengan ibadah ini, kiranya Bapak Ibu Saudara bisa mensupport channel ini dengan membagikannya kepada teman-teman yang lain dan mensubscribe-nya, membunyikan loncengnya supaya setiap kali ada renungan atau ada ibadah kami bisa langsung merimain Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, kami bersyukur karena selama ini melewati sudah 2,5 tahun pandemi yang telah membuat kita bisa berjumpa lewat tayangan-tayangan konten ini. Sekalipun mungkin kita tidak berjumpa secara fisik, tapi secara roh tentu kita sama-sama boleh memuji, menyembah, dan boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, tema ibadah kali ini saya memberi judul Titik Rawan Dosa. Kenapa saya membahas mengenai titik rawan dosa ini? Biarlah ini menjadi sebuah rem buat setiap kita untuk kita boleh terus menjaga hidup kita supaya kita tidak bablas Bapak Ibu Saudara di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, di dalam kita menjalani kehidupan yang Tuhan sudah berikan bagi kita sekalian. Nah, saya berdoa lewat konten ini setiap kita boleh semakin waspada mengenai hari-hari yang semakin jahat ini. Dan tentunya seperti biasa, sebelum kita bersama-sama masuk dalam ibadah ini, saya mau ajak kita sama-sama bersatu hati terlebih dahulu untuk kita berdoa. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau saat ini Tuhan, kami selalu ada dalam pemeliharaan, ada dalam penjagaan Tuhan yang begitu sempurna atas hidup kami Tuhan. Sekalipun seringkali kami masih seringkali terpeleset, bahkan jatuh, tapi tangan-Mu yang perkasa itu tidak pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Engkau membawa kami bangkit kembali, dan Engkau membawa kami dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Bapak, tolong kami untuk kami boleh memperlengkapi diri kami dengan selengkap senjata-Mu Tuhan, supaya ketika ada panah-panah api dari si iblis yang mau menjatuhkan kami ke dalam dosa, biarlah Engkau yang menolong kami Tuhan untuk kami boleh diluputkan dari semua jeratnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Engkau saja yang mengambil alih dan Engkau saja yang berbicara menegur setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai titik rawan dosa ini, saya mau mengajak kita sama-sama untuk membuka kitab Efesus 6 ayat ke-10 sampai ayat ke-20 Bapak Ibu Saudara. Efesus 6 ayat yang ke-10, judul dari perikop ini perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus.
juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saya mau menggarisbawahi sekali lagi ayatnya yang ke-16, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Baik, Bapak Ibu Saudara, suatu kali saya pernah membaca sebuah majalah. Majalah itu adalah majalah edisi dari Amerika, yaitu majalah Discipleship Journal, yang saat itu membahas, mereka membuat survei yang menarik terhadap para pembacanya berkenaan dengan kapan masa rawan terhadap dosa. Jadi majalah ini membuat survei kepada sekian banyak pembaca setianya dengan tema kapan masa rawan terhadap dosa. Nah, ini tentunya bermanfaat bagi setiap kita untuk kita berjaga-jaga dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara. Dan hasilnya sangat menarik untuk kita simak. Dari setiap respon yang didapat, Bapak Ibu Saudara, maka dibuatlah sebuah kesimpulan tentang kapan masa rawan terhadap dosa tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengutip hasil dari surveinya itu, dan inilah 6 masa rawan terhadap dosa dalam kehidupan kita. Jika Anda berada di salah satu situasi ini, maka hati-hatilah, karena pada saat itulah dosa sudah mengintip di depan pintu. Baik, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, dari sekian banyak pembacanya, 81% responden menyatakan saat kita jauh dari Tuhan, disitulah titik rawan dosa dalam kehidupan kita. 81% loh, Bapak Ibu Saudara, menyatakan saat kita jauh dari Tuhan. Mutlak ini sudah. Ketika kita jauh dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, maka secara otomatis keinginan dunia akan begitu kuat menguasai kita. Dan 81% responden menyetujui hal ini. Dan sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka keinginan untuk berbuat dosa juga mati dengan sendirinya. Rasul Paulus pernah menjelaskan bahwa hukum roh dan hukum daging itu sangat tarik-menarik. Mana yang lebih banyak yang kita beri makan, maka itulah yang akan menjadi lebih kuat dan pasti akan menang. Jika kita memberi makan manusia roh kita, maka keinginan dunia akan menjadi lemah. Dan tentunya sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, jika asupan duniawinya terlalu banyak, maka manusia roh kita otomatis akan melemah. Itu sebabnya jangan pernah jauh dari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, hasil survei itu menyatakan bahwa 57% responden menyatakan yang merupakan titik rawan dari dosa adalah saat kita merasa lelah dan tertekan.
Ketika kita merasa lelah dan tertekan dalam hidup ini, maka dosa akan dengan mudah menguasai kita. Inilah salah satu alasan mengapa Tuhan menciptakan hari Sabat atau masa istirahat. Karena saat kita lelah, Bapak Ibu Saudara, baik secara fisik maupun emosi, maka pengendalian diri kita pasti akan berkurang. Lewat pintu itulah iblis masuk dan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Contoh sederhananya, saat seorang suami atau bapak katakanlah pulang dengan segala kelelahannya dari tempat kerjanya, biasanya tekanan darah menjadi tinggi. Maka itu akan membuat seseorang menjadi begitu sensitif, mudah marah, gampang tersinggung, dan seterusnya dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena rasa lelah setelah seharian bekerja ditambah mungkin dengan beban tugas dan masalah yang begitu berat yang dia harus hadapi, membuat dia merasa lelah, membuat dia merasa berbeban berat. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hasil survei dari respon dari survei yang diadakan itu, 45% responden menyatakan, jadi hampir separuh Bapak Ibu Saudara yang menyatakan saat kita memasuki masa-masa sulit. Nah, itulah titik rawan dosa. Saat kita memasuki masa-masa sulit dalam hidup ini. Situasi yang sulit membuat kita seringkali terpaksa melakukan dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara seringkali terjadi kan? Begitu banyak orang yang menjadi nekat mencuri. Beberapa kali kita membaca di dalam laporan-laporan berita bagaimana ada banyak ibu-ibu yang terpaksa mencuri di supermarket. Mereka mencuri susu hanya untuk supaya anaknya bisa minum susu dan sebagainya dan sebagainya. Situasi yang sulit seringkali membuat begitu banyak orang menjadi nekat merampok. Rata-rata kalau kita mendengar berita-berita di televisi, para perampok-perampok itu ujung-ujungnya dengan alasan apa? Kesulitan ekonomi. Dan hal itu membuat banyak orang juga nekat melakukan hal-hal yang memalukan dirinya. Melakukan hal-hal yang lain yang memalukan tentunya. Karena terpaksa yang disebabkan oleh karena situasi yang begitu sulit yang sedang dihadapinya. Nah, disinilah ujian bagi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bisakah kita tetap hidup tegar dan benar ketika Tuhan sedang mengizinkan kita memasuki masa-masa sulit dalam kehidupan kita? Apakah kita akan menjual iman, kebenaran, nama, dan integritas kita hanya demi untuk menyelamatkan diri dari masa-masa sulit yang sedang kita hadapi? Jadi, yang ketiga, masa-masa sulit bisa menjadi titik rawan
dosa. Nah, sekarang kita amati yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Dari sekian banyak, ini responden yang merespon, yang keempat ini beda tipis dengan yang ketiga. Kalau yang ketiga tadi 45%, yang keempat ini 42%. 42% responden yang menyatakan saat kita mengalami perubahan hidup. Nah, tentunya ini berhubungan dengan yang ketiga tadi. Ada banyak orang yang dari hidupnya senang jadi susah, sulit, dan sebaliknya orang yang hidupnya sulit jadi tiba-tiba jadi senang. Nah, saat mengalami perubahan hidup inilah merupakan juga salah satu titik rawan dari dosa. Mengapa bisa begini demikian? Sebab perubahan hidup adalah masa yang cukup rawan untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita sering kali mendengar orang yang mudah melupakan Tuhan ketika hidupnya diberkati secara luar biasa. Dari miskin menjadi kaya. Dari bukan siapa-siapa menjadi somebody. Dari tidak terkenal menjadi sangat terkenal. Saat-saat itulah seseorang sedang diuji kualitas hidupnya. Apakah oleh karena semuanya itu ia akan menjadi sombong dan meninggalkan Tuhan, ataukah ia tetap setia kepada Tuhan dan dapat menjaga hatinya? Selain itu, Bapak Ibu Saudara, titik rawan dosa tidak selalu karena perubahan dari miskin ke kaya, tetapi sebaliknya juga. Sebab bisa juga terjadi dari kaya ke miskin, seperti halnya yang dialami oleh Ayub tentunya. Perubahan drastis yang dialami oleh Ayub, itulah masa yang paling rawan dalam kehidupan Ayub. Namun yang luar biasanya, ia bisa menjaga hati dan tidak berdosa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat yang kelima. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, dari hasil survei tersebut 37% responden menyatakan saat kita mengalami kemenangan rohani yang besar. Jadi jangan dipikir pada waktu kita mengalami kekalahan dalam hidup ini kita mau menyerah, kalah, kita tidak sanggup lagi lalu kita melakukan dosa. Tapi pada saat kita mengalami kemenangan rohani yang besar pun, itu adalah titik rawan dosa. Ada sebuah kalimat bijak yang berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Lebih mudah merebut kemenangan daripada mempertahankannya. Lebih mudah meraih sesuatu daripada mempertahankannya. Kita lihat ada begitu banyak orang yang sukses. Mungkin lebih mudah untuk bisa sukses daripada mempertahankan kesuksesan itu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara setelah melewati kemenangan rohani. Itu merupakan ujian tersendiri bagi iman kita. Dan Nabi Elia mengalami hal ini. Saat ia berhadapan dengan 450 Nabi Baal, Elia menjadi sedemikian berani, luar biasa, dan menang menghadapi ratusan Nabi Baal itu. Namun apa yang terjadi dengan Elia setelah ia mengalami kemenangan besar? Justru yang terjadi adalah ia merasa begitu ketakutan ketika ia diancam hanya oleh seorang wanita yang bernama
Isabel. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, 450 Nabi Baal dia kalahkan dengan luar biasa. Tapi hanya dengan ancaman, baru ancaman loh Bapak Ibu Saudara, dari Isabel. Dia bahkan sampai ingin bunuh diri saking ketakutannya. Bukankah ini sangat aneh? Tidak masuk logika. Karena itu, kita tidak boleh lengah setelah melewati kemenangan rohani yang besar. Jangan ada seorang pun yang menganggap dirinya kuat, terlebih lagi mengandalkan kekuatannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terakhir, yang keenam, dari sekian banyak orang yang mengikuti atau disurvei oleh majalah tersebut, maka 30% responden menyatakan titik rawan dosa dalam hidup kita itu saat hidup kita berjalan dengan mulus. Ketika kita mengalami kesulitan, memang ada dua kemungkinan. Ada orang yang dalam keadaan sulit dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi ada orang juga yang dalam keadaan fine saja, justru jauh dari Tuhan. Nah, 30% responden menyatakan bahwa titik rawan dosa adalah ketika hidup kita berjalan dengan mulus. Sebab tidak semua orang ketika semuanya berjalan dengan mulus dalam hidupnya, mereka bisa mengucap syukur kepada Tuhan, mereka bisa menjalani kehidupan mereka dengan aman, tapi justru merupakan titik rawan dosa terjadi di sana. Kenapa demikian? Kalau kita mau mengamati Bapak Ibu Saudara, angka kecelakaan yang paling tinggi justru terjadi di jalan tol. Jalan yang bebas hambatan, jalan yang lebar, jalan yang mulus. Mengapa bisa demikian? Karena itu membuat konsentrasi kita kadangkala hilang. Dan kita menjadi lengah. Karena kita merasa semuanya lancar. Jadi semua itu bisa membuat konsentrasi kita kadang menjadi hilang. Saat kehidupan berjalan dengan mulus, pekerjaan lancar, bisnis maju, keluarga baik-baik saja, situasi nyaman, maka syukurilah itu sebagai berkat dari Tuhan. Hanya saja, jangan sampai itu membuat kita lengah dan kehilangan kewaspadaan. Zona aman sesungguhnya adalah zona yang sangat berbahaya. Jangan sampai dalam keadaan seperti itu iblis menyerang dan menjatuhkan kita. Justru pada saat kita sedang berada dalam zona yang kita anggap aman, iblis pintar membaca kesempatan. Pada saat kita menjadi lengah, saat itulah iblis menjatuhkan kita. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, tempat yang paling berbahaya bukanlah tempat yang kita kira tidak aman. Tetapi tempat yang paling berbahaya adalah tempat di mana kita berada jauh dari Tuhan. Itu sebabnya hanya dekat padamu rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Jangan pernah jauh dari Tuhan, sebab begitu kita tinggal jauh dari Tuhan, dosa sedang mengintip kita. Jangan pernah merasa ada tempat yang aman bagi kita di muka bumi ini. Tidak ada satupun tempat yang aman selain kita tinggal dekat dengan Tuhan. Sebab hanya dekat Tuhan kita akan merasa tenang dalam hidup ini. Penyertaan yang sempurna, tuntunannya, kekuatannya, perlindungannya, dan keselamatan yang daripadanya membuat kita boleh tinggal dengan aman bersamanya. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu.
selamanya. Indah bersamamu, tinggal dekatmu Tuhan, kami aman, kami tenang, hanya Engkaulah sumber segalanya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat. Itu sebabnya jangan pernah jauh daripada Tuhan. Engkau tidak akan pernah mampu menjalani kehidupan yang Dia sudah beri ini. Jangan pernah jauh, apalagi meninggalkan Tuhan, sebab kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Itu sebabnya dekatkan diri kepadanya. Lakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapannya dalam kehidupan setiap kita. Maka kita akan melihat bahwa tangan kanan yang perkasa akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lainnya. Di saat dosa sedang mengintip dalam hidup kita, maka kuasa darahnya, kuasa kemenangannya, kuasa kebangkitannya menjadikan kita bukan hanya sebagai pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Haleluya, haleluya. Bapa yang selalu menopang hidup kami, saat ini Bapa, kami membutuhkan keberanian untuk melangkah dan menjalani kehidupan ini yang ternyata tidak semudah yang kami bayangkan. Namun kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan atau melalaikan kami sementara kami berjuang di arena pertandingan hidup kami ini, sementara kami berjuang menghadapi penguasa-penguasa di udara yang setiap saat menantikan kejatuhan kami. Engkau berada di depan kami, menjadi perisai bagi kami, berjalan mendahului kami, sehingga kami tidak perlu takut dipermalukan dan khawatir akan penghinaan yang ketika kami tersandung pada saat kami sedang berlari di dalam pertandingan hidup ini. Engkau menyertai kami dengan Roh-Mu yang membangkitkan kekuatan di sepanjang jalan hidup kami ini. Itu sebabnya kami mau menjadi kuat di dalam kekuasaan-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang menciptakan terang di balik setiap kegelapan yang ada. Dan Engkaulah yang membuat terang kami bersinar dalam hati kami. Dan dengan keyakinan teguh kami dapat mengatakan bahwa Engkau adalah penolong kami satu-satunya. Sehingga kami tidak perlu takut. Kami yakini bahwa kami akan menyaksikan kebaikan-Mu bekerja dalam hidup kami. Itu sebabnya kami akan berdiri teguh dalam iman kepadamu. Kami tidak akan takut ataupun tawar hati. Ketika ketakutan menyergap, kami mengarahkan mata kami kepadamu ya Tuhan. Dan kami akan tetap menjalani kehidupan yang sudah Engkau tentukan bagi kami. Engkaulah tempat pengungsian bagi kami pada waktu kesusahan, pada waktu kesesakan. Kami percaya karena Engkau adalah Tuhan yang begitu mempedulikan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dijagai Tuhan dengan sempurna, kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Dia. Sebab berkat perlindungan, berkat kekuatan, berkat kemenangan, dan semua berkat-berkat lainnya datangnya hanya daripada Bapa di surga, di dalam persekutuan dengan Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
yang adalah pelindung, penjaga, yang setia dalam kehidupan kita. Mari semua kita yang diberkati sama-sama kita mau katakan,